game kita yang kedua. First pick untuk Dewa ya, kita akan lihat nih. Sisin dan juga One langsung ditutup, tapi Noi something sekarang. Mereka nggak mau ngebiarin sosok dari Rey ini makin lebih leluasa ya. Woi, satunya. Kisansinya, farmingnya lumayan mengerikan loh kalau ngomongin ke arah Rey. Kalau kata orang melek dikit level 15. Iya. Iya, melek dikit level 15. Tapi setelah aku lihat lagi ya, aku koreksi sedikit deh. Kayaknya Dangerous Grace dan juga Broken Wall deh. Dangerous Grace. Kita mau main banget. Dia mah jarang. Itu yang tadi aku pengen bahas. Aku ngeliat kita ini masih belum bisa memaksimalkan Dangerous Grace. Maksud gue ya, even mapnya muncul pun kita belum lihat jadinya sih. Karena jarang kan. Dan ditambah lagi, mainin Dangerous Grace itu rata-rata masih bukan dengan pola yang berbeda. Cuma oke, kita main ada pushnya lebih banyak. Gitu doang, sampai di situ. Aldrigo kemarin kan maksudnya. Main pick off-nya juga mainnya pakai Kaja, Kagura gitu. Tapi itu salah satu cara maksimalin map sih menurut gue. Paling kan chip, first pick. Make sense ya. Make sense menurutku karena Chip benar-benar bisa loh Lim. Dia level 2. Kalau ketemu sama sekitar 4 bahkan 4 pemain sekaligus. Dia dapetin gold yang paling banyak sebelum minute pertama ketemu. Tapi gue ngeliat ya, dari chip ini ya, kayak kemarin di MDL tuh kayak sempet gue ngobrol sama beberapa coach yang ada di MDL. Mereka bilang kalau misalkan ada chip di Fanny, oke. Ya Fanny salah satu opsinya. Tapi kalau Angela itu gak enak buat lawan chip. Karena ketika mereka ganking, Angela shieldnya kecil itu gak bisa selesai. Iya, karena buat sekarang kan duration dari cooldown-nya dikurangin kan buat Angela. Ya. Tapi efek shieldnya itu yang benar-benar kayak diminimalisasikan. Ya walaupun mungkin Angelanya bagus untuk segi cooldown, untuk anti ganking, tapi tetap shieldnya bakal tergerus. Tapi gini, seperti kita bilang juga sih, butuh damage dari teman-teman Navi. Jadi ya mereka membawakan ini dengan tujuan atau ekspektasi kalau nanti mereka di mid game punya damage lebih. Mereka nggak mikirin tentang Arlot gitu yang tadi gue bilang. Karena ya ini memang dibuka XP-nya. Ketika ada beberapa tim yang sempat berhadapan dengan Dewa itu target ke arah XP ya. Sekarang Navi beda, mereka lepasin semuanya. Dan mereka berdua nggak terlalu suka Angela sepertinya. Itu sih yang tadi gue bilang ya. Kalau misalkan Chip dan Angela damage akan kurang. Kalau misalkan Chip Jadi dilawan lawan. sama Angela, ya Bingung tadi juga. mungkin. Iya makanya. Agak useless juga sebenarnya nanti Harvard. Tapi ya Uranus. Wah, Seenggaknya ya. Seenggaknya ada jawaban buat kalau misalkan ada ganking kecil dari Dewa. Seenggaknya Uranusnya bisa ngerecokin nanti formasinya. Dan gue memberatkan sih untuk Uranus harus menang jalan titik. Lawan Arnold harus menang jalan. Bagaimanapun caranya. Karena kalau misalnya dia nggak menangin jalan, berarti ya pick Uranus ini itu udah agak fail. Ini aku kayak agak sedikit melihat potensi dari Navi yang bisa banget buat ngebawain beberapa hero screening juga. Biar nanti chipnya nggak leluas. Masih di mana chip berada. Dibandingkan dengan nanti malah chipnya yang dapetin informasi teman kita di mana posisinya. Itu Kayak juga reveal jadinya. merindukan Khalid Afro deh. Khalid sih sebenarnya. Kan Khalid Afro itu yang pertama kali muncul di gambar. Dan full sekali dari Khalid ya. Cuma belum mau dimunculin lagi sekarang. Mereka masih belum mau buka lagi. Apalagi ngelihat dari Dewa yang dengan chipnya tadi yang galak banget ya Mueza. Itu bakal jadi masalah serius. Drop down, Lunox sama target berada dan Herrit. Mereka tutup super magical damage deh. Ini kayaknya buat ngimbangin aja ya. Kalau misalkan nanti Kiminya bisa di flex, jadi Kiminya kayak yang ketemu sama Harit atau Lunox juga. Terutama kalau Kiminya emang bener-bener nanti jadi gold lane dan bener-bener di flex. Option mid lane-nya juga jadi lebih leluasa juga nggak sih semenjak Lunox di ban kayak gini? Tapi kalau ini nanti ketemu opsi dia lagi gimana deh? Ya itu dia yang repot. Atau Kayaknya memang mereka mau bait nggak sih ini? mungkin mau bait opsi dia keluar, nanti Fanny-nya yang bakal coba buat mainin kabel cabut, main ayunan. Ketangkep sih harusnya bait. Ketangkap tetap pasti. Ketangkep dan ada Pedrin juga banyak banget. Granger. Oke, let's see opsi dia kembali kah? Wow. Jadi dia pengen ngejawab opsi dia dengan menangin laning berarti ya? Iya, gue ngerti menang landingnya, tapi tim fight-nya itu loh. Ya di team fight-nya agak repot buat Fanny sebenarnya. Kena anti sedikit, di hunting tulangnya sedikit sama opsi dia. Gak bakal bisa skip buat Fanny. Ini enak banget sih kalau gue boleh bicara ini tentang Moskov ya. Ini sangat enak. Pertama, dia bukan tipikal yang harus ada di team fight. Kedua, team fight dengan adanya mid lane Okta dengan power high ground. Ini akan sangat membantu 4 banding 1 gameplaynya.
Oke, dan kembali opsi dia. Opsi dia Masih Odin. Alright. Ingin memberikan kejutan ya sepertinya ya. Aku setuju aja sih, karena yang pertama dia adalah striker bayangan. Striker utamanya bakal ada di opsi dia nanti. Wah, lagi-lagi hero yang menambahkan pool dari Okta. Sehingga jangan kaget kalau buat ada yang bilang teori-teori mid laner katanya nickname-nya kalau jago depannya S. Kita panggil dia Sokta. Sokta boleh. Iya. Sokta dan juga Sukir. Oke. Tapi untuk last pick nih, harusnya Navi sadar opsi dia ini sangat potensial pick. Iya, dan Dan mereka nggak bet. mereka butuh knock up airborne juga nggak sih buat cancel Odette-nya? Karena kalau nggak ada efek knock up airborne, ini Odette-nya bakal luasa banget, Lim. Apa? Heavy CC? Heavy CC, ya, Minato. Pino, oke. Wow. Setidaknya ada jawaban dari Swansong-nya. Oke, gue sempat Oke. ngeliat tadi kayak Grok possible tapi udah di ternyata. Oke, by draft. Gue ngeliat Dewa masih punya potensi yang lebih tinggi sih. By draft oke. ya, by draft. Gue juga jujur, itu iya. Tapi ini agak cukup mengganggu ya. Gue lihat agak cukup mengganggu di mana akan mengangkat gameplay dari Odin tersebut dengan adanya sosok dari Minotaur. Satu storm aja, Satu kali stop, udah pulang. langsung cancel. Oke, Navi, mampukah mereka bangkit dan membawa game ini ke game yang ketiga? Apakah itu terjadi atau malah anak dewa tetap berada di atas langit? Soepel Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane. Jadi apa pembuktiannya ya? Akankah ada drama satu sama? Atau masuk clean sweep? Karena ngeliat dari draft tadi lagi, gue bahas sedikit dari draftnya. Mungkin sinerginya lebih masuk untuk Dewa. Iya, lebih ada connection juga ya. Ada Aeon juga. Dan ini yang mungkin akan membedakan sedikit dengan draft dari Navi yang sangat-sangat mengandalkan individual ya. Gue sempat bilang kalau gue lupa ya. Ray ini kalau memang battle game masih kosong, dia perform awal itu akan lebih perform lagi dan akan bisa menjadi salah satu jungler yang perfect. Karena lihat, Ray sangat bisa shifting dari assassin, fighter, tank, dan bisa juga saat kuat. Tapi lihat ke pesan apakah ada first blood, Rory Van Sitter Puenza. Buat Andoryu kali ini memaksa musuh dan tidak ada pasti jungler. Dan dia nggak buru-buru ngambil purple-nya. Ini mereka mau kontes turtle gak, Be? Makanya pakai pattern ini. Udah pasti patternnya nanti pergerakan dari Ray langsung start turtle duluan. Tambah lagi mereka punya Odette ya, jangan lupa. Karena di setup tim fight turtle-nya ini akan sangat luas sekali kalau kita dapetin push yang bagus. Oke, berarti Fanny-nya 130 baru punya purple. Di turtle pertama dia bisa kontes, dia bisa join. Makanya harus benar-benar diperhatikan. Mereka nggak mau ini ya, mereka nggak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk bisa fight turtle. Ditambah lagi nanti kalau misalkan turtle-nya didapatkan sama Fredrin dan Fredrinnya berhasil menembaki Andoryu sebagai Fanny, akan sangat repot nantinya. Purple-nya diambil-ambilin, levelnya akan sangat under. Dan dampaknya itu pasti bakal ke EXP serta containernya yang akan memiliki gap dan Spigo. Dia tetap gak kehilangan pilihan berarti. Pressure-nya tetap berasa juga. Bahkan Kars yang ngebuka duluan dan pertemuan. Oke, pertemuan di arah Patrick Ray. Kalian sendiri bahkan gak memberikan Kars kesempatan untuk level 4 terlebih dahulu. Dia pengen tetap levelnya sama posisinya dengan Kid. Dan bahkan Kid yang akan lebih siap di level 4. Andoryu menuju ke Rapid Fire, bahkan dapat dipaksa depan sana. Puesa cepat sana, bakal berbuat tak ada mungkin. Perbuat yang sangat manis membuat permasalahan dari Dewa bisa melakukan kontes untuk menjadi level yang utama. By time dari Kars juga yang membeli waktu sampai turtle-nya gak bisa langsung di setup. By the way lihat, Andoryu dia masih ready dengan purple-nya. Oke, bahkan dipasang dari poster depan sana, tapi namanya Ray masih sangat kuat. Untuk tertampar dan bahkan depan sana Kid lebih fokus memberikan seseorang Kars supaya dia bisa terganggu. Dan Andoryu bahkan sempat dipaksa untuk mundur. Dan Oris, Okta, bukan hanya tentang point kill di sini Profesor dan juga Lim. Cover. Sekalipun Andoryu tadi maksa masuk ke dalam untuk mendapatkan turtle pertukarannya mahal. Bisa dirinya dan juga Parko. Jadi King Kong style we, Fanny-nya. Emblem Fighter. Emblem Fighter dan nanti akan bermain dengan Steel Cable, makanya ada lethal ignition, damage tambahan yang bisa diberikan dan trap dari Puenza dan Kin. Ingat loh, ini bakal sadar harusnya untuk Andoryu ketika bertemu dengan Kin, karena nanti bakal ada mark dari Arlot, harus burst. Lihat juga nih kalau misalkan Wala lang pa ba sa sarili? Sana ako malaki. Masukkan.
kabur. Langsung Webol ke depan sana. Si Bay terlalu early dengan flicker yang dimiliki. Membuat pemasukan mungkin Dewa malah menekan keuntungan dengan tidak adanya defensive skill untuk Navi. Tapi dibikin overthinking juga sih kan. Takutnya nggak flicker nanti tiba-tiba masuk kan. Blind spot juga. Nggak sempet takutnya kan. Langsung dipaksa Karsten Battle Lane. Bisa dibilang memang terlalu keras, tapi dia memang ngomongin ke arah permain upload ya. Sabar. Skillnya sampai tersatu dan bahkan targetnya ini kan adalah bakal coba dipaksa ke sana, bakal ditutup. Lihat kartu sudah keluar ke arah yang bisa didapatkan poin kill dari Andoriu. Karena terlalu tebal. Membuat para pasukan dari tim Navi kali ini harus mundur mendadak dan memaksa dengan adanya flash shortcut. Itu dia, Hand of Bound. Dicabut tulang belakang dari Apro dan dia langsung tumpah di sungai. Ini yang jadi masalah sebenarnya bukan opsi dia. Menabi sekarang senang. Iya, dia ngebukain banyak banget Y-walk-nya dan Solo kill? Solo kill kan? Dia tahu ada vision Kena cover sudah dapat. juga dan sebenarnya Great cukup ngejawab ya. ya, Itu kalau nyadin Sonata juga. maybe bisa dibilang itu kalkulasi yang bisa dibilang. Dia maksa, oke gue keterima damage untuk depan, bakal di counter karena gak ada flicker. Tapi kalau itu gagal, Counter terlalu kedua, setup mulai dijalankan Dewa. Mereka terlihat sangat positif di objektif kedua. wah Afronya aja mundur, ini menandakan lepas. Ya lepas ya gini. Tapi kalau misalnya hanya dilepas Profesor KB, dan kalau masa ada break, yang ini sangat ditakutkan adalah kalau tadi tiba-tiba ada ancang-ancang ke arah Marvel. Punya damage cukup loh. Ya aku expect tadinya bakal invade sih, tapi Invade, ternyata kan? karena mereka kayaknya nggak ada informasi sih, nggak ada vision jadinya di purple buff. Tapi beda di orange bos. Tempat sana shotgun keluar kembali menjadi target utama mereka menuju ke arah Pinocchio. Dengan di posisi kali ini, mereka dipasang salah kita lihat killing spree akan didapatkan. Cuma sayangnya adalah ada shotgun dari Andoriu. Kosong belum Akan sangat kuat melakukan cover di depan sana. Oh, damage shotgun! Terlalu sakit. Flicker offensive dikeluarkan menuju ke arah Andoriu kali ini membuat pasukan dari Navi berhasil menukarkan 2 poin kill yang sangat mahal. Maybe is coming. Target Handball, targetnya mengejar Andoriu dan tidak bisa dikembangkan. Damage masih kurang. Mundur ke arah belakang dari sebuah jawaban bersama dengan adanya Rhapsody di depan sana. Ternyata ini shade power yang diberikan oleh Kid menimbulkan impact yang berlimpah untuk Navi. Masih bisa selamat tadi Andoriu di tetes darah terakhir. Ya untungnya lepas ya dari efek kejaran Obsidian. Berjaga diri juga karena jaraknya benar-benar deket banget loh sama Maybe. Dan pergerakan dari Bottom lane. Ya, nomor jadi lo bisa. Masih ada final slash. Potong dulu, Nggak bisa pulang. Davis terlalu banyak dan gak ada calon untuk pulang. Gak boleh pulang. Maunya digoyang. Ternyata menjadi poin kill dari masuk lane kembali lagi. Terlihat ruang terbuka loh kali ini. Profesor Lim. Dan waktunya sangat cukup. Waktunya sangat cukup. Kelihatan ya tadi kombinasi Arlot X Fredrin. Sisi tanpa akhir bottom lane. Oke, bahkan hampir ada solo kill dari bottom lane dan menandakan kalau sosok dari Andoriu pulang ini sangat Buset. berbahaya. Lihat Kin. Dan timingnya terlalu jauh. Ya purple buff-nya up, terus juga kita lihat diambil purple buff-nya dan dibiarkan yang bagian kecilnya. Ketika tadi Andoriu dibikin sekarat di bawah sama Kin. What happened? Dari Navi. Mereka seperti kesulitan untuk nge-setup apapun. Oh, jangan lupakan air sungai. Jangan lupakan air sungai. Maybe memang dapetin satu turret di dalam top lane, tapi air sungai akan membawa Maybe akan sangat lebih cepat. Kita ngomongin karena Pueza akan sulit karena Pueza ada. Desperasi dikeluarkan. Tidak ada Minan Fury sama sekali di depan sana Profesor KB. Membuat para pasukan dari tim Navi kali ini mereka terperangkap. Shotgun tidak mau dibuka terlebih dahulu. Karena target utama mereka adalah objektif terhadap partai ini. Bisa cukup tadi ya dari Okta. Agak gue Udah aja. glowing wall ada biarannya apa killnya juga gak maksimal. Perfect banget untuk early game dari Dewa. Walaupun mereka ya memang terlihat dari six goldnya gak terlalu banyak kok. Gak ada 2000. Tapi lihat dampaknya, pressure-nya. Sekarang Andoriu gak punya purple buff. Jadi gak bakal bisa mengejar ke arah Maybe. Bukan hanya Maybe Profesor. Dia farming the lane di depan lane-nya. Gak akan berani kalau ketemu Kin. Damage ya, hati-hati dengan
Arlot karena memang buildnya Oracle, tapi jangan lupa Fury Hammer. Ada Magic Blade juga yang akan Oke, ada bayarnya. Ini cukup dari Magic Blade. tuh boleh ya. Dan susah di burst juga dia. Oke, lihat itu dia one by one situation. Mana gak bakal sangat mudah. Lifestyle-nya cukup tinggi, Lin. Lifesteal. Lifesteal, oke. Gak ada bug juga kan. Dari Fanny, Andoryu. Dan lihat Hampir malah kita lihat di sini posisinya Andoryu yang hampir dimakan sama Finn. Dan ini gak ada strategi makan Finn kok. Gak ada, mereka belum siapkan. Karena mereka akan cukup kesulitan dengan melakukan roster Kecuali aku boy. cover. Tapi bukan hanya itu, lihat di belakang sana. Kin standby on position dan bahkan dengan final place. Andoryu Oke, yang kita terlalu kembali utama. lagi Untuk mana ke belakang kita dan press bisa. menutup para pasukan dari tim Navi. Tapi boleh lah pakai Menghadapi insok. shortcut kembali lagi menjadi bencana untuk tim Navi, Lin. Itu dia, mereka harus bertahan dari midnya. Split push bisa menjadi power tapi midnya itu cuma ditabrak. Coba ditabrak. Tampaknya ini sangat cepat untuk dilakukan clear oleh Simi dan juga clear. Jarak top lane semaksimal mungkin meneruskan untuk Navi mendorong dengan point yang dimiliki. Beasting akhirnya satu turret didapatkan. Pecah satu turret finally. Akhirnya bisa dapetin satu keuntungan juga, Be. Nah ini sebenarnya aku lagi lihat gameplaynya Okta. Okta lagi mencoba untuk ngumpulin stack demi stacknya. Makanya tadi kalau kita lihat ya, sekali di Swan Song, Afro hilang kan. Benar. Dia ngumpulin stacknya di dalam pasif. Dia tabung terus, dan dia mainin pasifnya. Dan ketika ketemu musuh, baru dia pantulin ke pasifnya ketika 1v1. Karena damage-nya bakal burst sekali nanti. Untuk by the way untuk pantulan Odette itu bisa ke diri sendiri ya kawan-kawan. Jadi kalian kalau deketin musuh dan musuhnya sendiri itu akan ke kalian pantul. Sudah pasti itu damage-nya akan berlipat ganda. Oke, tapi dilihat Andoryu hampir saja terkena Mansley. Masih harus mundur ke arah belakang. Andoryu hampirnya gagal total kali ini, Lin. Dan ini pede banget loh. Karena di shortcut nanti ngejemput dia. Aman. Gak usah takut. Mana kalau shortcut-nya ke atas? Shotcutnya ke atas. Wah, ini akan lebih mengerikan. Tidak bakal di depan sana Kin. Akan coba dipasang dan itu dia surprise. Ada final slash yang membuat sosok Andoryu membakar retribution-nya kali ini. Depan sana one last hit. Flicker dari Mueza. Shotcut akan coba dibuka. habis, Dan hilang. itu dia. Di belakang sana permasukan dari Navi. Mereka disandingkan dan Kin terkena double kill. Lihat mereka kehilangan Kin, mereka kehilangan Mueza dan bahkan Meme menjadi satu-satunya handball membuat seluruh tulang dari Navi semuanya berantakan total. Oh tapi mereka akan coba untuk kontes sepertinya. Oke, Flicker for Defensive dikeluarkan dengan Afro di depan sana. Minan Fury for nothing. Masih ada Power of Retribution, apakah berhasil dipegang oleh Maybe? Enggak. Oh no. Ray-nya no retreat jadi kayak mereka akan tahan dulu sebentar. Mueza. Surprise! Happy birthday! Membuat pasukan dari tim Navi mereka kehilangan Afro kali ini. Dan King menutup jalan pertandingan dan untuk bisa pulang ke arah belakang. Dewa United! What a gameplay! Permainan yang berbeda dari Dewa. Anak-anak Dewa memberikan permainan luar biasa membuat Navi kepusingan. Sandwich Gaming membuat mereka terperangkap di dalam gameplaynya mereka sendiri. Dan Kin masih selamat. Masalah serius yang diterima oleh Navi. Seperti ada Wiscom lagi yang terjadi tadi base shortcutnya di atas. Itu kemungkinan hancur. Cuma targeting dari Navi sama mereka pengen dua-duanya. Mereka pengen dan juga jadi bingung kan soalnya nggak ada yang satu suara untuk langsung masuk ke dalam shortcut padahal itu shortcut sebenarnya buat Navi loh. Yes. Itu momen yang sebenarnya bisa dibalikin sama Navi tapi ternyata hanya ada Sylvain dengan poin kill tersebut dan sekarang kerugian berlipat ganda dan didapatkan pula yang memilih mundur dari Maybe. Masuknya keluar ya. Iya. Tapi dia nggak gawang keluar. Bagaimana kan sudah mulai masuk. Kalau sudah mulai masuk, Andoryu hanya bisa bermain dengan karetnya terlebih dahulu. Still cable yang diberikan dan lihat zoning out yang dilakukan oleh Maybe. Ini zoning out bukan dilakukan oleh mid lane-nya Okta, tapi zoning out dilakukan sama Maybe. Dan lihat, covering apa yang diberikan Okta. Okta udah mulai sadar. Dia punya potensial. Oke, memang kalau ngomongin agresif Okta dari kemarin memang belum terlalu terlihat. Tapi kalau ngomongin cover dan support, ya Okta maksimal banget. Iya, iya, dan ingat Okta sekarang punya Blood Wings, jadi gak bisa di-burst. Gak bisa ditargetkan juga sama Andoryu. Ketika nanti dia udah punya Winter, wah, Swansong akan sangat indah sekali rasanya ketika ada di tengah-tengah dari member para Navi. Tapi itu dia, kalian. Karena kan ada player yang bermain dengan mid lane, dia tuh bisa agresif, arogan, dan ternyata ada player yang cocoknya. Oh my god, kena di depan sana, Ukir. Dipaksa mundur untuk ke arah belakang, tapi Apro coba dijebak oleh Mueza. Dan gak ada space untuk
shotgun di minus land. Seperti boy. Membuat para pasukan dari tim Navi mereka kehilangan ujung tombak mereka. Mereka kehilangan Sapi. Oh my god. Kali ini para pasukan dari tim Navi, satu pemain ujung tombak mereka hilang. CV. Minion. Oke, Minion fokus menuju ke arah PS. Kabur lihat apa yang terjadi, kan mencoba melakukan distraction tapi tidak akan cukup kuat. Shotgun jadi belakang menangkap satu seorang Andrew. Dan ini masuk ke arah PS. Dewa United! Oh bisa! Mencoba untuk melakukan endgame tapi nampaknya mereka gagal. Andoriu menjadi satu buah point kill yang akan sangat berarti untuk Dewa. Tapi disiplin adalah kunci. Hampir dikejar dengan Flying Cloud, terlalu terburu-buru dari Dewa. Mungkin harus reset dulu karena hanya satu wave tadi yang mendorong. Dan untungnya mereka tidak terlalu overcommit. Tidak semuanya benar-benar melakukan pergerakan. Nandorio harus hati-hati sih. Sekali aja maybe hatu bond dan kena ke arah Fanny. Fanny ini gak bakal bisa steal cable. Selesai sih itu. Makanya gue bilang tadi potensial dari Obsidian. Dia bisa kontrol dan jauh bukan sebagai yang clear. Dia bisa yang nge-trap. Yang nge-trap juga iya. Tapi sekarang Lord sudah mulai di setup kembali 7.000 gold. Ini angka yang bahaya pastinya untuk Navi. Dan balik lagi dari Navi. Damage. Dan ingat tadi Swan Song dari Okta itu burstnya luar biasa. Kalau nggak ada foto, Ukir kena solo kill loh. Itu dia. Kalau nggak ada blood whistle foto minimal. Itu bakal kena solo kill tapi untungnya. Baik, kita lihat buat para pasukan dari tim Ketahuan. Navi kelihatan. Sedikit informasi yang didapatkan tapi Bin kembali melakukan out Kars akan menjadi bulan-bulan dan warga dan tidak ada jatuh pelan dan itu dia. Happy birthday! Surprise kali ini yang ulang tahun sepertinya adalah Kim, tapi lihat berapa banyak surprise yang diberikan oleh para pasukan dari tim Navi dan di sana Maybe mencoba one by one situation without natural dan dari body side. Flicker bahkan dikeluarkan mencoba untuk menangkap di mana posisi dari Fanny berada. Dikejar, Maybe tidak mau tinggal diam, bakal coba untuk di-daze dan Maybe Fortuna masih berada di pundak dari Andrew. Tapi bagaimana dengan pundak Navi? Karena Lord sekarang masuk di arah mid lane. Lord yang cukup krusial kali ini, Be. Gak bakal bisa di-burst. Dan itu dia, Winter Crown. Kembali lagi Andoriu yang kesulitan kali ini untuk bisa bertahan. Terlalu banyak source skill yang dikeluarkan. Metode yang bisa dikeluarkan hanya skill camel dengan current gameplay yang bisa mereka miliki. Tapi target utama mereka shortcut telah dikeluarkan kembali. Minan Mori di depan sana tidak memberikan impact. Berhentinya dari Dewa. Satu persatu udah mulai hilang. Free hit antara Baby dan menangkap current dan semua jawaban dan Ukir tertakedown. Dewa United!